Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina fi maqamin amin fi jannatin wa uyun. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi alladhina yattabi'una hudal amin, amma ba'd. Hadratul kiram wal muhtaram, para alim, para ulama, para kiai, ibu-ibu nyai, tokoh masyarakat, semua relawan amin yang kami hormati, semoga Allah tansah paring datang kita sedaya maunah ridho lan inayahipun datang kita sedaya, amin Allahumma. Shalawat salam mugia tansah kunjuk wonten ayunan dalam junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang mustiastu kita tenggo menggah syafaatipun wiwit kita wonten dunya punika dumugi samangke wonten yaumul nahdah, amin Allahumma. Hadirin hadirat rahimakumullah, dalam kesempatan ini kalau badhe ngaturaken seketik, tadi sudah banyak sekali dikupas oleh panitia Kiai Mustafid, dan itulah keadaan sebenarnya bangsa kita ini. Sedikit saya ingin mengungkapkan tentang pandangan fikih soal memilih pemimpin bangsa ini. Nasbul imamah itu hukumnya tetap fardhu kifayah, artinya wajib bagi kita semua sebagai warga negara bangsa Indonesia, wajib hukumnya untuk memilih pemimpin. Namun dalam pandangan fikih itu ada pandangan sendiri tentang pemilihan atau memilih sosok pemimpin. Dalam hal ini mungkin kalau dulu kita kilas balik di tahun 2019, dalilnya adalah akhafud dhararain. Tapi kalau saat ini maka bisa kita ambil kesimpulan dari tokoh-tokoh yang maju menjadi kontestasi di pemilihan umum kali ini atau pilpres pilihan presiden kali ini. Tiga tokoh itu diakui atau tidak itu memang kader terbaik bangsa kita, wujudnya mereka ikut kontestasi. Cuman perlu kita tekankan dalam hal ini, nyun ngapunten, sebagaimana yang tadi sudah diungkapkan oleh Kiai Mustafid Sohibu Mahadil Aswaja Nusantara, niku salah pilih kita besok di tanggal 14 Februari itu akan berdampak yang luar biasa 5 tahun bahkan 10 tahun yang akan datang, dengan berbagai macam tadi alibi yang ada. Maka tenggiki kami tekankan mawon, sebenarnya dari kontestasi yang ada ini nggak usah jauh-jauh. Saat inilah wujud wahdatul ummah al-islamiyah li'ayati diniyah wa syi'biyah. Dalam bahasa kami bahwa saat inilah persatuan umat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan agama dan bangsa, menjaga kemaslahatan dan bangsa. Oleh sebab itu maka dalam memilih kepemimpinan saat ini tidak usah jauh-jauh. Siapa yang paling aqrabul syar'i, siapa yang paling dekat mengikuti agama, siapa yang paling takwa di antara mereka, ini yang menjadi kemudian kunci kewajiban kita memilih paslon nomor 1. Siapa nomor 1 itu?
Wah, kok gak krungu aku. Diulang ya. Siapa nomor 1? Nanti ketika saya bilang amin, jenengan jawab dengan insya Allah menang, gitu ya. Insya Allah menang, gitu ya. Kalau saya bilang amin ya. Nah, itu satu yang menjadi dasar pemikiran kita sebagai warga negara yang berpendidikan juga berdedikasi keagamaan. Ini saatnya. Jadi nyuwun sewu, sebagaimana yang diungkapkan oleh tadi pembicara di depan saya tadi, Kiai Mustafid, untuk kita ini memang perjuangan yang luar biasa. Nyuwun sewu ya, sedikit mawon. Saya ini setiap hari menyebar kadosnya ini mulai kayak ini 1.000 sampai 2.000 putar Jogja. Itu biaya saya sendiri. Nyun sewu, itu biaya saya sendiri karena tugas dari pusat diminta Gus tolong sosialisasi, dan saya sosialisasi anak-anak pondok itu saya putar tiap hari. Saya edan pasar, saya edan sampai kemudian Wonosari, Gunung Kidul itu, kemudian sampai Kulon Progo. Kita sampai sebar, alhamdulillah sampai tadi kita udah ngedot sekitar 10 ribuan. Kita sebar semuanya. Harapan saya nopo, paling tidak ketika saya menyebarkan ini 10.000, ada orang yang kemudian 5.000 baca tentang profil Mas Anies dan dia tertarik dan kemudian memilih, itu menjadi saksi saya di hadapan Allah bahwa besok saya termasuk orang yang berjuang untuk merubah kebaikan di bangsa Indonesia ini. Jadi kemudian dikasih 10 juta ludung itu mboten nek kula. Nggih, apa meneh kok ming 100.000 njuk molo niku mboten niku mboten napa dedikasi ataupun jiwa santri kami tidak seperti itu. Kami dididik bahwa memilih pemimpin adalah pemimpin yang betul-betul nantinya akan memperjuangkan keadilan, kesejahteraan dan kemaslahatan untuk bangsa Indonesia. Dan itu hanya ada pada figur nomor 1, yaitu Amin Haji Anies Rashid Baswedan dan Gus Abdul Muhaimin Iskandar. Siapa kita? Amin. Alhamdulillah. Amin. 14 Februari insya Allah menang. Yang kedua, saya ungkapkan soal 1 putaran atau 2 putaran bukan sah dipikirkan, yang penting menangin ya. Karena kalau kita yakin secara database, kalau tahu betul, saya sering bicara dengan beberapa teman di sana, saat ini yang ngomong bahwa 1 putaran siapapun itu jelas tidak akan bisa secara data ya. Semuanya nanti 2 putaran, dan setelah 2 putaran insya Allah Amin yang akan menjadi Presiden Republik Indonesia. Yang keduanya, saya sedikit ingin memberikan masukan juga bahwa dalam kita memilih, ketika kemudian pilihan kita ini adalah orang yang sama sekali tidak tahu atau bahkan kemudian mempunyai track record yang kemudian hitam di lembaran ketatanegaraan kita, kemudian ada yang kemudian mungkin ya, di antaranya itu kemudian memberikan ketidakadilan kepada rakyat, dan dia memang tidak mampu untuk memanage bangsa ini, kok jenengan pilih, itu berarti sampean dia masuk kategori wong sing ianah halal maksiat. Ianah halal maksiat karena dia akan berbuat kezaliman di masyarakat. Dan jelas dalam sebuah kaidah juga disampaikan, idza usidal amru li ghairi ahli famtadil sa'ah. Ketika sebuah perkara atau persoalan diperserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, tinggal tunggu kebinasaannya, tinggal tunggu kegagalannya, tinggal tunggu ke pola-pola-andanya. Oleh sebab niku, insya Allah ketika kemudian pilihan kita besok di tanggal 14 Februari tanpa ada apapun, niat ikhlas sesuai dengan kemudian suara hati nurani kita masing-masing,
kalau kemudian kita serahkan amanah ini kepada nomor 1 yaitu Haji Anies Rashid Baswedan dan Gus Abdul Muhaimin Iskandar yang sering dijargonkan dengan amin, insya Allah, kula yakin insya Allah menang dan nantinya akan berdampak pada kemaslahatan dan kemajuan bangsa Indonesia. Amin Allahumma. Sekali lagi sepakat untuk coblos amin, sepakat untuk memilih 01. Kalau sampun sepakat lan mantep pun bismillah, nanti kita doa bersama, setelah itu tawakal penguasanya Allah, sebab kita sudah betul-betul yakin wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kita serahkan kepada Allah urusan menang kalah, insya Allah Allah lebih tahu untuk kemaslahatan umatnya. Nggih napa mboten? Pun kados menika ingkang saged kula aturaken, kula cukup sepindah malih kula ucapaken amin, panjenengan jawab insya Allah menang. Amin. Insya Allah menang. Amin. Insya Allah menang. Amin. Insya Allah menang. Matur suwun, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu Muhammad. Matur suwun dumateng panjenenganipun Gus Wahmi Basyir.